Bab 1511. Yan Zheng di samping buru-buru tersenyum dan berkata kepada Yang Ang, "Oh, ketiga, bagaimana Anda berbicara dengan kakak? Tubuh kakak bisa pergi kapan saja. Jika Anda marah padanya sekarang dan dia tidak punya waktu untuk mengubah keinginannya, maka kita benar-benar akan menarik pedang dengan adik ipar dan keponakan? Kalau begitu, bagaimana aku bisa menahannya di hatiku?" Yang Ang terkekeh, "Kakak kedua, kamu benar, aku terlalu berlebihan. Saya minta maaf kepada kakak." Setelah selesai berbicara, dia memandang Philip dan berkata sambil terkekeh, "Kakak, maaf, saya hanya mengatakan sedikit lebih serius, jangan memasukkannya ke dalam hati Anda." Philip tersenyum dan berkata, "Tapi kakak tertua, meskipun ketiga berbicara terlalu banyak, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Coba pikirkan, siapa yang mau membiarkannya mengalir ke tangan orang luar? Jika Anda bekerja sama dengan kami, dan ipar perempuan serta Sarah mendukung Anda, mereka masih bisa mendapatkan 20. Pada titik ini, ekspresi Yan Zheng tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan nada serta suaranya menjadi suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi jika kamu tidak bekerja sama, saudaraku, aku mungkin akan gelisah, dan aku akan merawat keluargamu jika aku tidak bisa menunggu kamu untuk masuk ke dalam tanah." Ketiganya sedang melakukan sesuatu. Jika keluargamu yang terdiri dari 3 orang hilang, semua aset atas nama Anda adalah milik saya dan saudara ketiga Anda. Apakah Anda memahami kebenaran ini? Philip terbatuk keras, lalu dia menyemburkan seteguk darah. Seluruh orang sangat marah dan mengacaukan esensi lemah di tubuh. Melihat ini, Sarah dan Lenan buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan dengan lembut menepuk punggungnya. Charlie tidak tahan saat ini. Melihat Yan Zheng, dia bertanya dengan suara dingin, "Apa maksudmu? Jika paman tidak setuju, kamu akan mulai dengan keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang?" Yan Zheng terlalu malas untuk terus berpura-pura, dan berkata dengan sombong dan kejam, "Nak, tidak peduli siapa kamu, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Saya memiliki bisnis yang harus dilakukan hari ini, jadi saya telah menyelamatkan hidup Anda untuk satu pelanggaran. Suatu hari, saat ini besok, jika Anda masih hidup, Yan Zheng akan menjadi orang bodoh selama bertahun-tahun." Setelah selesai berbicara, dia langsung menatap Philip dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, karena sudah sampai sini, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Saya datang hari ini dan harus mendapatkan 80% aset. Jika tidak, jangan salahkan saya dan mengabaikan persaudaraan dengan yang termuda." Yang Ang juga menggema, "Kakak, kamu sudah sekarat, apa yang kamu lakukan begitu keras? Anda mungkin akan segera meninggal, tetapi istri dan anak-anak Anda dapat hidup selama bertahun-tahun. Tidak perlu membiarkan mereka mengikuti Anda." Ketika kata-kata ini keluar, Charlie langsung marah. Darah di sekujur tubuhnya juga langsung mendidih. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dengan kecepatan sangat cepat, dan menendang perut Yang Ang dengan keras. Yang Ang, Yan Zheng, dan pengawal yang dibawa oleh mereka berdua belum tahu apa yang sedang terjadi. Yang Ang sudah terbang langsung. Dia terbang keluar dari ruang makan dan langsung jatuh ke lantai ruang tamu. Dia hanya mendengarnya meraung di udara. Setelah mendarat, dia langsung pingsan. Wei Guang melihat ayahnya ditendang ke udara dan pingsan. Dia bergegas ke depan, menjemputnya, dan bertanya dengan gugup, "Ayah, ayah, kamu baik-baik saja, ayah?" Yan Zheng sangat marah. Dia menunjuk ke arah Charlie dan mengutuk, "Wah, kamu sangat berani, kamu tidak takut." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Charlie mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yan Zheng yang menunjuk ke arahnya, dengan kekuatan tiba-tiba di pergelangan tangannya. Dengan sekali klik, tangan kanan Yan Zheng langsung patah dari pergelangan tangannya. "Apa?" Yang muda memegangi tangannya yang terkulai dan berteriak dengan marah kepada 2 pria kekar di belakangnya, "Sial, bunuh dia untukku. Bunuh dia sekarang." Putra Yan Zheng, Wei Liang, juga berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu berani menyakiti ayahku? Kamu selesai. Pengawal ayahku dikenal sebagai dewa perang dan penguasa alam, dan kau harus mati hari ini." "Dewa perang? Tuan alam?" Charlie memandang 2 orang besar yang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan dingin, "Karena reputasinya begitu kuat, maka aku akan membiarkan mereka berdua berlutut dan memanggilku ayah hari ini." Melihat ini, Philip terkejut dan berseru, "Charlie, hati-hati." Keduanya adalah tangan yang baik dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. "Kamu bukan lawan mereka."
Bab 1512. Setelah berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Yanseng, kedua, biarkan mereka berhenti dan jangan menyakiti Charlie, aku janji persyaratanmu. Dalam pandangan Philip, Charlie bukan hanya menantu kesayangannya di masa depan, tapi juga satu-satunya garis keturunan dari sang kakak yang telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Bagaimanapun, dia tidak bisa duduk dan menonton Charlie mati karena dirinya sendiri. Kalau begitu, dia tidak akan bertatap muka dengan orang tua Charlie. Yanseng mencengkeram pergelangan tangannya, mengertakkan gigi dan mengutuk, kompromi sekarang? Sudah terlambat. Anak ini berani menyakitiku, aku pasti akan membiarkannya hancur berkeping-keping. Setelah itu, dia berkata kepada kedua pria itu, bunuh dia. Segera. Segera. Kedua pengawal Yanseng juga terlihat muram saat ini. Salah satunya dikenal sebagai dewa perang, dan yang lainnya dikenal sebagai penguasa alam. Mereka semua adalah karakter terkenal di arena, dan sekarang dihina oleh bocah kungfu kecil. Tentu saja itu marah, hanya berpikir untuk membunuhnya untuk mempertahankan martabat. Tepat ketika keduanya bergegas ke Charlie, Sarah, Philip, dan Lenan semua gugup dan jantung mereka berdetak seperti drum. Mereka semua takut Charlie akan mengalami kecelakaan ringan. Khusus untuk pasangan itu, mereka baru saja bertemu Charlie lagi, dan tidak berani membahayakannya. Tapi di antara batu api listrik, Charlie tidak mundur. Sebagai gantinya, dia menyapa dewa perang dan penguasa alam. Dia memindahkan energi spiritualnya ke kedua tangan, dengan satu tangan, dan itu seperti menangkap ayam dalam sekejap, satu di masing-masing tangan, mencengkeram leher kedua orang itu, dan mengangkat mereka. Pada saat ini, semua orang tercengang karena terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah God of War dan Realm Lord Eastcliff yang terkenal. Kekuatan kedua orang ini, di lingkaran pengawal orang kaya di Eastcliff, hampir bisa menyamping. Kecuali untuk Master Metafisik Top yang didukung oleh keluarga Su dan keluarga Wade dalam legenda, yang lain bukanlah lawan mereka sama sekali. Namun, seorang pemuda seperti Charlie langsung meredakan pelanggaran kedua pria itu, dan langsung mencengkeram leher kedua pria itu dan membuat kedua kakinya segera meninggalkan tanah. Saat ini, tangan Charlie seperti tang hidrolik dengan tekanan puluhan ton, dan mereka menjulurkan leher dengan kuat. Keduanya langsung kaget. Dengan putus asa menendang kakinya dan melambaikan tangannya, dia ingin memotong lengan Charlie dan melarikan diri untuk hidup. Namun, baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya sepertinya tercekik oleh semua kekuatan. Lengannya terangkat, seperti dua balon panjang yang mengembang, mereka tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya sama sekali. Secara alami, hal yang sama berlaku untuk kakinya, dan dia hanya bisa menggantung di udara, tidak bisa menendang bahkan jika dia mau. Ekspresi mereka berdua ketakutan, dan kulit mereka dengan cepat berubah menjadi hitam dan ungu karena mati lemas. Keluarga Gu juga ketakutan konyol. Apa-apaan monster ini? Satu orang, dua tangan, membuat dewa perang dan master alam seperti burung ini? Bab 1513. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Bukan hanya Yanseng dan Yangang yang datang untuk memprovokasi, bahkan keluarga Philip yang terdiri dari 3 orang pun kaget dan tidak bisa berkata-kata. God of War dan Master Alam ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Eastcliff. Keduanya telah membunuh banyak orang dan tidak pernah menderita kekalahan apapun. Siapapun yang menyebut mereka akan dipermalukan. Namun, keduanya bahkan tidak bisa menangani satu gerakan pun di depan Charlie. Setidaknya harus ada bolak-balik dalam pertarungan normal. Seperti kata pepatah, Anda memukul saya dan menendang saya, melihat apa yang Anda lakukan, dan mencari kekurangan. Inilah yang bisa dilakukan seorang master. Tapi Charlie tiba-tiba bergegas, dan kedua tangannya mencubit 2 master teratas ke dalam bentuk burung ini, yang membuat orang bertanya-tanya, seberapa kuat kekuatannya? Charlie mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Dia memandang kedua orang ini dengan jijik, dan berkata dengan dingin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, berlutut dan panggil ayah. Jika panggilan itu bagus dan menyenangkan, saya akan mengampuni nyawa Anda. Maukah kamu? Keduanya menatap Charlie dengan ekspresi kesal. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, ekspresi mereka penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Charlie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Dewa Perang, penguasa alam, benar-benar ada sesuatu, dia sangat tidak mampu, dan amarahnya tidak kecil.
Oke, jika itu masalahnya, reinkarnasi di kehidupan selanjutnya dan jadilah orang baik. Setelah berbicara, tingkatkan kekuatan mereka sedikit, membuat keduanya segera merasakan ketakutan akan kematian. Meskipun keduanya membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, dalam analisis terakhir, mereka juga rakus akan kemakmuran dan kekayaan. Jika tidak, mereka tidak akan menjual hidup mereka ke Yanseng. Oleh karena itu, ketika kematian mendekat, keduanya sepakat, dan mereka mulai merasakan kepanikan dan kesakitan yang luar biasa. Mereka tidak didamaikan untuk mati seperti ini, lagi pula, ada begitu banyak kekayaan dan kemuliaan di dunia yang belum mereka nikmati, atau belum cukup mereka nikmati. Mereka telah bekerja keras di perbatasan selama bertahun-tahun, dan mereka telah melakukannya hingga saat ini, untuk dapat menikmati kehidupan seorang master. Namun, tidak ada gunanya mati sia-sia sebelum menikmati berkat beberapa tahun. Setelah itu, dewa perang yang dipegang oleh Charlie di tangan kirinya berteriak dengan suara serak, "Ayah! Ayah!" Karena suara Charlie menempel erat, suaranya sangat kecil, hampir tak terdengar, tetapi bentuk mulutnya masih ada, dan dia sangat ingin mengakuinya. Charlie mengangguk puas, memimpin dengan melepaskan tangan kirinya selama beberapa menit, dan mencibir, "Ayo, berikan panggilan yang bagus." Dewa perang menangis, dan berkata dengan suara serak, "Ayah, tolong selamatkan hidupku." Charlie mengangguk, "Baiklah, anak yang baik, karena kamu dengan tulus memohon agar ayah memaafkanmu, maka ayah akan menunjukkan belas kasihan dan memaafkanmu kali ini." Dewa perang sangat gembira dengan segera, dan pada saat ini, penguasa dunia yang dipegang Charlie di tangan kanannya hampir pingsan. Tiba-tiba melihat kakaknya yang baik bernama Charlie ayahnya dimaafkan, dia langsung memanggilnya ayah dengan putus asa. Tentu saja, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun di tenggorokannya, dia hanya bisa membuat gerakan. Melihat bahwa dia akan menelepon ayah, Charlie mengendurkan tangan kanannya dan mencibir, "Ayo, beri kamu kesempatan untuk berteriak." Pria itu sangat terhina, tetapi untuk bertahan hidup, dia masih seperti burung puyuh dan dengan jujur berteriak, "Ayah, maafkan aku, ayah." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Melihat kalian berdua masih sedikit tulus, maka aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, berlutut di tanah dan menelepon ayah. Kali ini jika panggilannya bagus, aku akan melepaskanmu." Dewa perang berseru dan memprotes, "Kamu memintaku untuk menelepon ayah. Saya sudah menelepon. Mengapa kamu tidak membiarkan saya pergi dan membiarkan saya memanggil ayah berlutut?" Charlie tersenyum dan berkata, "Hal pertama yang saya katakan adalah berlutut dan menelepon ayah. Jika Anda tidak menelepon, maka saya akan membiarkan Anda mati dengan bermartabat, dan Anda bisa mengetahuinya." Tuan Alam di samping dengan marah berkata, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu juga penguasa alam utara? Saat itu, saya bisa mengalahkan 100 melawan 100. Jangan pergi terlalu jauh." Charlie mencibir dan berkata, "Penguasa wilayah utara? Apa yang kamu lakukan?" Pemilik rumah berkata, "Northern Mercenary Group, organisasi tentara bayaran swasta terbesar di utara." Bab 1514. Oh. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Tanah, gelarmu sangat mengagumkan. Saya juga memiliki gelar, yang diberikan oleh seseorang dari sungai dan danau. Tidak tahu siapa yang membandingkan dengan Anda lebih kuat." Pemilik rumah bertanya, "Apa gelar Anda?" Charlie tersenyum tipis, "Naga asli di dunia." Wajah Tuan Dunia berubah. "Naga asli di bumi? Apa-apaan ini? Apakah itu terlalu sombong?" Charlie terlalu malas untuk terus berbicara dengannya, memberikan sedikit kekuatan di tangannya, dan berkata dengan hampa, "Jika kamu mau berlutut dan hidup, jika kamu tidak ingin berlutut maka mati, kamu hanya punya 3 detik memikirkannya." Tuan Alam merasakan bahwa kekuatan di tenggorokannya semakin kuat, dan hatinya ketakutan, dan dia berseru, "Aku berlutut. Aku berlutut." Charlie memandang apa yang disebut God of War di sebelahnya, "Bagaimana denganmu, Brother War God, berlutut, atau tidakkah kamu berlutut?" "Berlutut? Saya juga berlutut." Dewa perang juga tahu kebenaran bahwa lebih baik hidup daripada mati, dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Charlie tersenyum puas dan langsung menekan mereka berdua ke tanah seperti ayam kecil, dan berkata dengan dingin, suaranya lebih keras, "Kalau tidak aku akan menghapus akar kalian dan membiarkan kalian berdua menjadi kasim selama sisa hidupmu." Mereka berdua gemetar kaget, berlutut di tanah dan berteriak serempak,
Ayah maafkan aku. Ayah maafkan aku. Saudara Yanzeng dan Yangang tampak sangat jelek. Namun, saat ini mereka tidak ada hubungannya. Mereka hanya bisa menyaksikan dua tuan yang berlutut di tanah, memanggil pemuda ini sebagai ayah. Melihat pengabdian dan kesungguhan kedua orang itu, Charlie mengangguk puas, dan berkata, anak-anakku yang terkasih, ini tidak buruk. Mampu menekuk dan meregangkan adalah bahan yang bagus untuk hal-hal besar. Keduanya mengangkat kepala dan menatap Charlie dengan marah. Mereka telah membunuhnya 10.000 kali di dalam hati mereka. Di saat yang sama, keduanya memikirkan hal yang sama. Begitulah cara menemukan Charlie untuk mendapatkan tempat itu kembali setelah melewati rintangan ini hari ini. Saat itu, mereka harus mengambil nyawanya untuk bisa menghilangkan kebencian mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Charlie sebenarnya telah mempersiapkannya sejak lama, dan dia tidak akan pernah mendapat masalah. Jadi Charlie tampak lucu dan berkata sambil tersenyum, dua putra terkasih, salah satu dari Anda adalah dewa perang dan yang lainnya adalah penguasa dunia. Sungguh menakjubkan. Saya sangat lega untuk anak-anak saya, tetapi saya benar-benar tidak suka kalian berdua datang dalam satu hari. Sepertinya Anda bertengkar hingga larut malam, jadi mulai hari ini, jadilah bayi yang baik yang tidur tepat waktu. Kedua orang itu mengira Charlie hanya mempermalukan mereka, jadi mereka marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Charlie telah merencanakan untuk menghapusnya sejak lama. Akibatnya, dia diam-diam melepaskan dua aura dari tangannya, langsung menembus keduanya, dan segera menyegel senyum dan meridian mereka, menjadikan keduanya dari master top di mata orang biasa, dan tiba-tiba menjadi tangan. Ayam gratis. Pemborosan daya. Jika mereka berdua berani mengerahkan kekuatan atau mengumpulkan energi, tidak hanya tidak mungkin bagi mereka untuk meledakkan sesuatu yang mematikan, mereka juga akan menderita rasa sakit yang luar biasa dari puluhan ribu semut yang menggigit tubuh mereka, bahkan jika mereka ingin bergerak. Beberapa batu bata. Oleh karena itu, keduanya sudah dihapuskan oleh standar, dan sudah tidak berguna lagi. Saat ini, Charlie berteriak dingin kepada mereka berdua, oke, kalian berdua pergi dan tetap jujur. Aku masih ada urusan. Saya ingin mengobrol baik dengan dua orang besar dari keluarga Gu. Bab 1515. Ketika Dewa Perang dan penguasa alam yang berlutut di tanah mendengar ini, mereka berlutut dengan tergesa-gesa, tidak berani membuat masalah. Adapun Yanzeng dan Yangang, ketika Charlie mengatakan dia ingin mengobrol dengan mereka, ekspresi saudara-saudara itu mengerikan, dan mereka sudah panik. Mereka tidak menyangka akan ada bintang jahat di rumah kakak laki-laki tertua. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Philip, keluarga tidak lebih dari beberapa pengawal yang menjaga panti jompo. Meskipun kemampuan mereka bagus, mereka berada ribuan mil jauhnya dari dua yang dia jatuhkan. Namun, hantu tersebut mengetahui bahwa ada pemuda lain di keluarga mereka, yang memiliki sikap yang menakutkan dan terlihat seperti Shura. Melihat Charlie membuat masalah bagi mereka, keduanya segera mundur selangkah, dan Yanzeng bertanya dengan panik, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya. Charlie tersenyum, kamu telah berpura-pura begitu lama, jadi aku harus berpura-pura begitu? Ayo kita bicarakan, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini hari ini? Bagaimana mengatasinya? Yanzeng mengertakkan gigi, ini urusan keluarga Gu kita, dan tidak ada hubungannya dengan orang luar. Anda tidak bisa mengendalikannya. Setelah berbicara, dia memperingatkan dengan wajah suram. Nak, aku akui kamu bisa bertarung dengan sangat baik, tapi tidak ada gunanya bertarung. Jika Anda memprovokasi saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Philip berteriak dengan marah. Kedua, apakah kamu berani mencoba menjambak rambut Charlie? Apa menurutmu aku, bos keluarga Gu, makan makanan kering? Yanzeng panik, tetapi masih ingin mencari tempat, dan berkata dengan marah, kakak, meskipun kamu tidak makan makanan kering, berapa lama kamu bisa hidup? Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, bahkan jika saya mengaku menanam hari ini, bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Biar saya katakan, itu saja untuk hari ini. Kedepannya, ayo kita simpan air di bak mandi. Jika Anda bersedia menerima lamaran saya sebelumnya, kami masih saudara yang baik. Ketika Anda pergi, yang ketiga dan saya harus menjaga generasi masa depan dan menguburkan Anda. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka setelah Anda pergi,
jangan salahkan saya karena tidak penuh kasih sayang. Ketika saatnya tiba, ipar perempuan saya dan putri saya akan. Sebelum kata-kata mengancam Yan Zheng selesai, Charlie tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan letusan, langsung menariknya ke samping dengan linglung. Yang Ang bergegas membantu, tetapi dia juga dibawa ke tanah oleh kekuatan tubuh Yan Zheng. Saudara-saudara masing-masing menghela nafas. Philip baik-baik saja dan baru saja jatuh, tetapi Yan Zheng agak sedih. Tamparan ini langsung membunuh Graham yang mati, mulutnya penuh darah, dan pipinya bengkak seolah disengat tawon. Sama. Yang lain bergegas maju dan membantu Yan Zheng, yang seperti babi mati, berdiri. Yan Zheng menutupi wajahnya dan merintih tak jelas, kamu berani mengalahkanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku seorang vegetarian? Charlie menggelengkan kepalanya, saya tidak mengira Anda vegetarian. Saya pikir Anda lebih seperti pemakan kotoran. Satu mulut bau. Tidak tahu apakah Anda mengenal Wookie, putra kedua dari keluarga Aurous Hilwu. Dia ada di YouTube beberapa waktu lalu. Itu masih sangat populer di internet, menurutku mulutmu sama seperti dia. Yan Zheng hampir marah. Anak ini benar-benar membandingkan Wookie dengannya. Wookie itu, dia telah mendengar tentang dia karena dia menonton videonya di YouTube, dan hampir merasa mual pada saat itu. Charlie benar-benar membandingkan pemakan kotoran itu dengan dia, bukankah ini penghinaan terhadap kepribadiannya? Dia segera berteriak kepada dewa perang dan penguasa alam yang berlutut di tanah, sialan, bunuh dia untukku. Bunuh dia, aku akan memberimu 200 juta. Keduanya saling memandang. 1 miliar? Kedengarannya sangat menarik. Tapi beraninya mereka melangkah maju untuk memprovokasi Charlie? Charlie bisa mengangkat mereka berdua seperti ayam dan hampir mencekik mereka sampai mati dengan satu gerakan. Mereka berdua tidak bertarung di depan Charlie. Dalam hal ini, bahkan jika 100 juta ini ditempatkan di depan mereka, mereka tidak akan memiliki ini. Kemampuan untuk menghasilkan